Senyum BK Channel. Mengenal lebih dekat tentang bimbingan dan konseling. Di channel sebelumnya, kita telah membahas mengenai sejarah bimbingan dan konseling, fungsi bimbingan dan konseling, dan tips meningkatkan motivasi belajar era pandemi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai cara mengatur waktu belajar di rumah. Beberapa bulan ini, pemerintah mengharuskan kita untuk di rumah. Semua kegiatan seperti bekerja, belajar, bermain, olahraga, dan membantu orang tua dikerjakan di rumah. Itu semua dilakukan untuk menekan penyebaran virus corona, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Berdiam diri di rumah saja tentu bisa membuat sebagian orang merasa bosan. Selain rasa bosan, berdiam diri di rumah juga bisa membuat seseorang menjadi lemas dan tidak bergairah, karena aktivitas yang dilakukan tidak bervariasi, termasuk belajar daring, sehingga sulit untuk melakukan kegiatan belajar di rumah. Ada beberapa cara agar belajar di rumah lebih menarik dan efektif. Yuk kita simak berikut ini. Yang pertama, belajar dengan serius. Kebanyakan dari kita adalah tidak fokus ketika melakukan pelajaran daring atau online. Yang kedua, membuat rencana kegiatan. Membuat rencana kegiatan selama di rumah merupakan hal yang sangat penting, seperti jadwal sekolah ataupun kuliah, karena terdapat pembagian waktu dalam kegiatan tersebut. Pilihlah waktu untuk mengerjakan tugas dan pilihlah waktu untuk bersantai. Kemudian, prioritaskan kegiatan yang utama. Contohnya, menyelesaikan tugas guru atau dosen, kemudian prioritas yang berikutnya barulah membantu pekerjaan di rumah atau kegiatan lainnya. Kemudian, mengatur waktu. Kegiatan belajar selama daring tidaklah sama dengan tatap muka seperti biasanya. Terkait kondisi internet yang digunakan tidak selamanya berjalan lancar, maka diperlukan untuk melonggarkan waktu yang lebih untuk mengerjakan tugas dari dosen maupun guru. Selanjutnya, konsistenkan dengan jadwal. Ada beberapa cara yang dilakukan untuk mengkonsistenkan jadwal ini. Satu, realistis. Kebanyakan dari kita membuat jadwal belajar yang berlebihan, yang melebihi batas kemampuan kita dalam belajar. Belajar membutuhkan banyak sekali energi dan konsentrasi. Kamu tidak akan bisa fokus jika terlalu berlebihan dalam belajar. Kadang menjadi realistis dalam membuat jadwal belajar dapat memberi waktu untuk komitmen yang lainnya. Yang kedua, cari waktu terbaik untuk belajar. Yang ketiga, cari tempat untuk belajar. Yang keempat, catat kemajuannya. Caranya yaitu kamu dapat melihat apakah jadwalmu bekerja dengan baik. Sebagai contoh, kamu dapat menandai di kalender atau memberi apresiasi dirimu sendiri dengan menandai bintang emas di setiap akhir semester di kalendermu apabila berhasil mengikuti jadwal belajarmu. Selanjutnya, just do it. Jangan takut memulai dan tidak boleh menunda-nunda pekerjaan. Kemudian, usahakan mengerjakan tugas di pagi hari. Dan terakhir, jangan lupakan kebutuhan relaksasi.
beranjak dari satu tugas ke tugas berikutnya dapat membuat kita penat. Istirahat sejenak memang bisa meredakan badan yang lelah. Tetapi kita butuh relaksasi agar otak juga lebih santai. Bukankah kita tak boleh stres agar sistem imun dapat bekerja maksimal? Jadi jangan lupakan jadwal untuk bersantai ya. Sekian pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat.